Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Rasid. Saya kuliah di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Saya kuliah di Prodi D4 Teknik Otomasi semester 6 kelas B. Di sini saya akan menerangkan tentang SCADA software. Nah, sebelum masuk ke materi, saya akan mereview kembali apa itu pengertian dari SCADA. Nah, SCADA atau singkatan dari Supervisory Control and Acquisition Data. Nah, itu merupakan suatu sistem yang mana berfungsi untuk mengawasi, mengontrol, terus dan akuisisi data untuk laporan dari suatu plan. Nah, biasanya setiap pabrik itu mempunyai SCADA untuk plan-plannya sendiri. Entah itu pabrik manufaktur, pabrik produksi, dan yang lain-lain. Oke, langsung ke materi. Nah, pokok bahasan yang akan saya bahas yaitu poin 3 dan 4. Poin 1 dan 2 ini sudah dijelaskan oleh teman saya yang bernama Ani. Nah, poin yang akan saya jelaskan yang pertama atau yang ketiga yaitu fase pengembangan software SCADA. Yang berikutnya yaitu contoh SCADA software. Nah, oke, langsung saja ke materinya. Nah, fase pengembangan software SCADA. Nah, di sini ada 6 fase pengembangan ya. Yang pertama yaitu fase analisis kebutuhan. Nah, sebelum kita membuat SCADA, kita harus menganalisis kebutuhan apa saja yang dibutuhkan untuk SCADA kita. Misal untuk semen. Nah, kita kan punya membutuhkan kayak boiler dan yang lain-lain, terus pengecekan suhu dan yang lain-lain. Nah, jika sudah dianalisis kebutuhannya, lanjut yang kedua yaitu perencanaan konsep. Nah, perencanaan konsep di sini bertujuan untuk semisal terjadi kerusakan di mesin A, nanti ada misal kita mau mendapatkan notif dari sistem SCADA ini, atau misal dalam satu hari kita bisa produksi berapa kaleng, misal kaleng sarden dalam satu hari. Nah, jika kita mau menampilkan dalam SCADA atau kita mau menyimpannya dalam database. Nah, yang ketiga yaitu fase logical design. Nah, yang ketiga ini kita itu mulai mendesain tapi masih di angan-angan ya, belum di fisik. Nah, bedanya dengan fisik ini, yang ketiga ini masih kita angan-angan. Apa saja yang kita butuhkan, apa saja yang kita mau taruh, terus fungsi apa saja yang mau kita ambil. Nah, seperti itu. Nah, yang keempat ini mulai fase physical design. Nah, di sini kita mulai mendesain. Semisal kita membuat seperti diagram blok mungkin atau dan yang lain. Nah, mulai kita tulis desain-desainnya, akan tapi belum kita bangun. Belum kita mulai buat. Nah, yang kelima ini adalah fase pembangunan. Nah, di fase pembangunan ini semua yang telah kita analisis, semua yang telah kita konsep, semua yang telah kita desain, semua yang kita telah angan-angan tadi kita buat. Nah, dituangkan di sini fase pembangunan. Nah, jika sudah sudah kita buat, sudah kita bangun SCADA-nya, maka lanjut ke poin nomor 6, fase evaluasi. Nah, jika misal di fase ini
apa namanya, kita mengevaluasi apa kekurangan dari sistem SCADA yang kita buat tadi. Nah, semisal dalam kita buat tadi terjadi error di apa namanya, pada waktu kita ngeran yang mana, misal pada boiler terjadi error apa namanya, datanya error. Nah, seperti itu. Nah, jika sudah fase pembangunan, maka yang keempat atau yang kedua yaitu contoh software SCADA. Nah, jika tadi kita belajar fase pengembangannya, nah kita sekarang belajar tentang software SCADA-nya, contohnya. Nah, di sini software SCADA itu terbagi menjadi dua ya. Nah, yang pertama itu disediakan oleh vendor PLC seperti Siemens, Allen Bradley, Schneider dan lain-lain ya. Terus yang kedua yaitu non vendor PLC. Nah, di sini apa sih kelebihan dari vendor PLC dan non vendor PLC? Nah, di sini kalau vendor PLC itu kelebihannya di sini misal kita memakai WinCC. Nah, di sini maka WinCC ini sangat mudah untuk kita sinkronkan pada PLC yang bermerek Siemens. Nah, akan tapi dia ini misal WinCC ini kekurangannya dia tidak bisa, mungkin sepengetahuan saya dia tidak bisa dipakai oleh Allen Bradley dan merek PLC lain ya. Nah, istilahnya kurang fleksibel lah. Akan tapi kelebihannya dia mudah digunakan. Nah, di sini. Nah, untuk yang non vendor PLC, nah ini contohnya yang pertama itu Wonderware Intellection Sitek. Nah, di sini kelebihan dari non vendor PLC yaitu dia itu fleksibel. Nah, ini bisa misal yang pertama ini bisa digunakan oleh Siemens, bisa digunakan oleh Allen Bradley, bisa digunakan oleh Schneider, Omron dan lain-lain. Nah, akan tapi kekurangannya yaitu dia misal kita memakai dua aplikasi. Nah, dia ini tidak bisa, meskipun fleksibel, dia ini tidak bisa berkomunikasi kalau tidak salah. Jikapun bisa, maka itu komunikasi agak ribet. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Oh ya, sebelum itu saya akan mencontohkan contoh SCADA. Nah, di sini kita bisa lihat contoh SCADA. Nah, di sini kan ini monitoring generator ya dan distribution. Nah, di sini kita lihat misal generator ini bekerja dalam suhunya berapa, ini dilaporkan di sini dalam SCADA. Nah, di sini waternya, cold water dan lain-lain. Misal ada kerusakan, ada alarm dan lain-lain. Nah, seperti itulah. Nah, itu kegunaan dari SCADA sendiri. Nah, SCADA mudahnya itu memudahkan kita untuk tidak memudahkan manusia untuk tidak langsung, misal terjadi kita mau melaporkan putaran misal suhu dari boiler atau mesin generator. Nah, kita tidak perlu repot-repot jalan ke sana. Nah, kan tapi sistem ini bisa ditampilkan di dalam komputer atau PC. Nah, itu enaknya. Jadi semua PLC ini misal kita membuat SCADA, ya perlu diketahui yang pertama bisa memakai aplikasi dari vendor, atau yang jika kita mau yang fleksibel kita ya memakai yang dari non vendor seperti apa yang tadi
underwear, intellection, dan sitek. Mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.